Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk materi berikutnya adalah kita akan belajar tentang teknik simpul dan aplikasinya. Baik, kita mulai saja. Dari teknik simpul yang akan kita pakai adalah yang pertama riff note, kemudian yang kedua adalah surgeon note, kemudian deep tying dan slip note. Indikasi simpul ini kita semua memakai simpul riff note, kecuali kalau ada peregangan jaringan kita memakai surgeon note. Kemudian kalau misalnya ada di dalam jaringan terlalu dalam, misalnya di daerah vagina ke dalam, itu kita akan memakai deep tying. Caranya simpul riff note dulu, kemudian kita lakukan slip note, dan harus diakhiri dengan riff note. Sebaiknya kita tidak menggunakan instrumen. Selanjutnya yang harus diingat adalah semua simpul ini terdiri dari dua macam gerakan, ya. Gerakan yang simpul yang pertama harus sama dengan yang ketiga, kelima, dan ketujuh, dan seterusnya. Sedangkan simpul yang kedua harus sama dengan yang keempat, keenam, dan kedelapan. Jadi simpul yang pertama, benang harus ditarik berlawanan arah dengan arah datangnya benang. Kemudian simpul yang kedua, setelah simpul pertama, kedua tangan harus menyilang. Kecuali slip knot, itu kita akan memakai satu macam gerakan. Dan gerakan simpul yang pertama ini sama dengan simpul yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ini riff note ini merupakan suatu simpul yang dasar, dan harus dikuasai dengan benar. Harus kita ingat bahwa riff note ini sama dengan waktu zaman pramuka dulu. Nah, ini disebut waktu pramuka itu simpul mati, ya. Ini dapat dikerjakan dengan satu tangan, dua tangan, kanan dan kiri, atau dengan menggunakan instrumen. Jadi kalau misalnya dengan satu tangan, simpul yang pertama biasanya kita memakai dengan jari telunjuk, sedangkan yang simpul kedua dengan jari tengah. Kalau memakai dua tangan, simpul yang pertama dan kedua itu sama. Misalnya tangan kanan memakai telunjuk dan tangan kiri pun memakai telunjuk juga. Begitupun sebaliknya, kalau yang pertama memakai jari tengah, simpul yang kedua tangan sebelahnya lagi kita akan memakai jari tengah juga. Kemudian apabila dengan instrumen, pengambilan benang itu dari atas, dan kalau misalnya benang dari atas itu akan kita tarik ke bawah, sedangkan kalau pengambilan benang dari bawah itu akan ditarik ke atas, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada tiga gerakan dasar. Untuk gerakan pertama kita akan memakai telunjuk tangan yang terjauh. Untuk yang gerakan kedua kita akan memakai jari tengah pada tangan yang terdekat, ya. Sedangkan yang gerakan ketiga di sini tidak kami ajarkan. Ini ibu jari dan telunjuk itu harus bertemu dulu, ya. Kemudian simpul yang pertama itu benang harus ditarik secara berlawanan arah dengan arah datangannya benang. Kemudian simpul kedua juga, setelah simpul pertama, kedua tangan harus menyilang. Baik, kita lihat ini gerakan yang pertama. Jadi tangan kiri ini merupakan tangan yang jauh. Kita akan dari tangan yang terjauh itu akan ditarik, kemudian yang kedua ditarik mendekati benang yang dekat dengan kita. Nah, setelah itu jari telunjuk ini akan mengait benang yang putih ini. Kemudian yang gerakan selanjutnya adalah telunjuk tangan yang terjauh akan ditarik ke arah kita, ke arah mendekat, sedangkan tangan yang awalnya dekat dengan kita akan ditarik menjauh dari kita, ya. Kemudian untuk gerakan kedua, jari tengah yang terdekat dengan kita, jadi yang tangan yang terdekat dengan kita akan memakai dengan jari tengah. Kemudian setelah itu
dari jari tangan yang jauh, tali benang yang jauh, kita akan dekatkan dengan tangan yang terdekat dengan kita, dan kita akan mengambil benang yang putih ini dengan jari tangan kiri, yaitu jari tangan yang terdekat. Kemudian setelah itu jari yang tengah pada tangan yang terdekat kita akan tarik menjauh dari kita, sedangkan yang tangan yang terjauh dari kita ditarik mendekat ke arah kita. Ini kita lihat contohnya. Nah, kita ngambil dari tangan yang terjauh, tangan kanan ditarik ke arah kita, sedangkan tangan kirinya menjauh dari kita. Kemudian tangan yang terdekat ini memakai jari tengah mengambil benang yang merah itu, kemudian kita tarik menjauh sehingga akan membuat simpul mati ini ya, yang disebut dengan reef knot ya. Nanti akan kita pelajari pada latihannya. Kemudian jari tengah tangan terdekat sini akan menarik benang sampai menjauh dari kita. Jari telunjuk yang dari tangan terjauh menarik benang sampai mendekat lagi ke kita lagi ya. Yang akhirnya akan membuat simpul reef knot atau simpul mati. Ya. Ini gerakan pelannya. Jari tangan terjauh akan mengambil benang, kemudian ditarik ke arah mendekati kita. Kemudian selanjutnya, ini salah satu contoh juga. Karena ada kemacetan ya dari ininya videonya. Ini hampir sama dengan yang gerakan sebelumnya ya. Kita lanjutkan saja. Kita coba lagi. Ini jari tangan kiri yang akan mengambil yang jari tangan kiri ini merupakan tangan terdekat mengambil benang supaya menjauh, kemudian ditarik juga akhirnya mendekati kita juga ya. Jadi ini tangan kiri diambil dengan jari tengah mengambil benang, kemudian ditarik menjauh. Kemudian gerakan yang kedua sebagai tangan kiri yang jauh, ini dengan gerakan satu tangan dengan jari telunjuk mengambil benangnya, kemudian ditarik mendekati ke arah kita. Selanjutnya ini tangan kanan sama seperti yang gerakan seperti yang tadi, hanya di sini menggunakan tangan kanan. Jadi, kemudian tangan kiri sama dengan gerakan tangan kanan yang merupakan tangan terdekat kita, jadi kita akan mengambil dengan jari tengah. Nanti kita lihat dengan gerakan pelambat. Ini tangan kanan yang merupakan tangan terdekat mengambil dengan jari tengah. Ini gerakan menyimpul dengan dua tangan ya. Jadi gerakannya harus sama antara kanan dan kiri. Ini tangan kiri mengambil juga dengan jari tengah. Jadi gerakan tangan kanan dan kiri sama ya. Nah, akhirnya akan membuat simpul atau reef knot ya. Selanjutnya kita lihat ini jari tengah yang merupakan tangan terdekat yaitu tangan kiri mengambil dengan jari tengah, ditarik ke arah menjauh, hampir sama dengan yang tadi, hanya dibolak-balik saja, mulai dari tangan kiri dan dimulai dari tangan kanan ya. Ini merupakan gerakan lambatnya, hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, ini tangan kanan akan melakukan penyimpulan, jadi dengan mengambil dengan jari tengah karena merupakan tangan yang terdekat dengan kita dan ditarik menjauh
dari kita ya. Selanjutnya kita lihat ini gerakan yang pertama adalah gerakan tangan kanan yang merupakan tangan terjauh. Jadi kita akan melakukan pengambilan benang dengan jari telunjuk. Selanjutnya tangan kiri yang merupakan tangan terjauh melakukan gerakan yang sama dengan pengambilan benang dengan jari telunjuk, yang menghasilkan juga sama si reef knot ya. Jadi kalau memakai dua tangan, gerakannya harus sama antara kanan dan kiri. Kalau pertamanya dari tangan terjauh itu dengan jari telunjuk, sedangkan tangan yang kedua, untuk gerakan kedua dengan tangan sebelahnya harus jari telunjuk juga yang mengambil ya. Begitu pula kalau misalnya dengan memulai dari tangan yang terdekat dari kita ambil dengan jari tengah. Untuk dua tangan sebelahnya lagi melakukan gerakan yang sama ya, yang akhirnya akan menyebabkan menghasilkan simpul yang kita inginkan, yaitu simpul reef knot. Kemudian ini juga hampir sama. Tangan kiri yang terjauh mengambil benang pertama kali, diikuti dengan tangan kanan ya, hampir sama. Kemudian ini jadi reef knot ini, jadi kalau memakai satu tangan, gerakan satu disertai dengan gerakan kedua, atau kita boleh dengan gerakan kedua diakhiri dengan gerakan pertama. Kalau dua tangan, jadi gerakan pertama yang dikerjakan oleh kedua tangan bergantian. Kalau pertamanya gerakan kedua, jadi dikerjakan oleh tangan yang sebelahnya lagi dengan gerakan yang kedua juga. Di sini yang gerakan 3 tidak kami ajarkan di sini. Selanjutnya ini adalah simpul mati ini ya, reef knot namanya. Jadi yang pernah kita diajarkan ke kita pada saat waktu zaman pramuka dulu biasanya ya. Ini sangat kuat sekali, dan kalau memakai square knot atau reef knot ini harus 3 kali gerakan. Jadi memakai tangan kiri pertama, misalnya kalau memakai dua tangan kiri, tangan kanan, dan tangan kiri lagi. Ataupun kalau tangan satu tangan, jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari telunjuk lagi. Ini sangat kuat sekali ya, dan benang tidak akan lepas kalau betul kita menariknya ke arah yang benar. Kemudian kalau misalnya dengan instrumen, jadi benangnya dari atas ini akan ditarik ke bawah, sedangkan benang dari bawah akan ditarik ke atas, dan pengambilannya harus di dalam loopnya, di dalam antara benang pertama dan benang kedua. Jadi instrumennya atau needle holder atau penjepit benangnya harus ada di dalam lingkaran benang tersebut. Kemudian sergeant knot di sini atau surgical knot juga yang sering kita dengar. Ini dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan, dan instrumen. Yang sering saya lihat biasanya sejawat sekalian sering menggunakan sergeant knot ya, dan paling sering mereka menggunakan instrumen sebab lebih mudah daripada tangan. Perbedaannya dengan reef knot adalah benang dilingkarkan sebanyak 2 kali. Kemudian kalau di sergeant knot ini atau surgical knot ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan satu tangan maupun 2 tangan ya. Jadi kalau satu tangan, gerakan pertama atau gerakan kedua dilakukan 2 kali berturut-turut ya. Kalau misalnya 2 tangan, gerakan 1 dan kedua dilakukan secara bersamaan oleh kedua tangan. Nanti kita lihat videonya. Ini 2 tangan dilakukan bersama-sama. Tangan yang kiri merupakan tangan terjauh mengambil benang dengan tangan telunjuk, sedangkan tangan kanan yang paling dekat dengan kita mengambil benang yang dengan jari tengah. Dan begitu pula gerakan keduanya.
hampir sama ya. Jadi di sini akan kita lihat seperti ini, tangan kiri mengambil dengan telunjuk, tangan kanan mengambil dengan jari tengah. Ini untuk simpul yang pertama ya, yang menghasilkan surgical knot atau surgeon knot ya. Yang gerakan kedua juga sama, dilakukan secara bersamaan. Tangan kanan melakukan terjauh mengambil dengan telunjuk, dan tangan kiri yang terdekat mengambil dengan jari tengah. Nah, kalau surgical knot biasanya cukup dengan 2 kali seperti ini saja, sudah cukup kuat kalau misalnya ada regangan pada jaringannya. Kemudian selanjutnya bersama, hanya kita membedakan posisinya di sebelah tangan kanan awalnya di atas, sedangkan tangan kiri awalnya tadi dekat dengan kita ya, hampir sama ya, hanya berbeda awal mulainya ya, seperti ini ya. Ini sangat berguna sekali kita melakukan surgical knot kalau misalnya ada ragangan, misalnya pada robekan jauh karena harus didekatkan, diregang, ada ragangan, kita akan menggunakan surgical knot. Kalau hanya reef knot akan terbuka lagi, jadi akan menjauh lagi jaringannya ya. Tapi kalau dengan surgical knot atau surgeon knot, dia akan tetap pada posisinya. Selanjutnya, gerakan dengan satu tangan surgical knot, karena tangan kanan yang terjauh mengambil dengan telunjuk, jadi 2 kali putaran ya, mengambil benangnya dengan telunjuk 2 kali. Begitupun yang keduanya, tangan kiri yang terjauh mengambil benang 2 kali, dan pada saat mengambil benang yang keduanya, kita fiksasi dulu benang yang setelah dilakukan simpul. Seperti ini kita lihat, ambil dulu benangnya, kita pegang sama tangan kiri, fiksasi, kemudian kita lakukan sekali lagi seperti ini, baru kita tarik seperti biasa. Untuk gerakan keduanya juga sama, ini tangan kiri yang melakukan penyimpulan. Jadi karena tangan kiri terjauh, kita mengambil dengan jari telunjuk, tangan kanan memfiksasi benang yang akan disimpulkan ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Ini yang pertama, hanya ini gerakannya dengan menggunakan tangan yang terdekat dengan kita, jadi mengambil benangnya dengan jari tengah. Sekarang tangan kiri yang melakukan terdekat dari kita akan mengambil benang maaf, ini melakukan 2 kali dengan satu tangannya, surgeon knot-nya. Jadi kita melakukan surgeon knot atau surgical knot ini dengan satu tangan. Kalau dekat dengan kita, yang pertama adalah jari tengah dulu, kemudian ditarik menjauh dari kita, kemudian gerakan keduanya karena satu tangan, dengan tangan terjauh kita akan mengambil benang dengan jari telunjuk. Dan tangan kiri tetap memfiksasi benangnya. Baik, kita lanjutkan. Ini gerakan yang dekat dengan jari tengah, dekat dengan kita, jadi mengambil benang dengan jari tengah ya. Jadi untuk yang keduanya memakai gerakan yang sama, jadi penyimpulan surgical knot ini dengan menggunakan 2 tangan. Menggunakan 2 tangan dengan tangan yang terdekat dengan kita, seperti ini.
Kemudian tangan yang satu lagi terdekat dengan kita mengambil benang dengan jari tengah, ya. Sedangkan tangan kanan akan menfiksasinya. Seperti ini ya. Dan ditarik menjauh dari kita. Ya. Ada lagi penyimpulan dengan deep tying. Kalau misalnya jaringannya ada di daerah dalam, sulit untuk dicapai, jadi kita menggunakan deep tying ya. Ya, perbedaannya dengan reef knot ini dulu pada pengencangan simpulnya. Jadi benang ini tidak boleh kita tarik ke atas, tapi kita harus mendorong benang tersebut ke arah jaringan dengan jari telunjuk. Kalau kita tarik ke atas maka akan merusak jaringannya. Misalnya pembuluh darah diikat, kalau kita tarik ke atas akan menyebabkan pembuluh darah tersebut akan robek atau putus ya. Nah, seperti ini benang yang sebelah kanannya itu diregang, bukan ditarik. Sedangkan benang yang sebelah kirinya kita dorong ke arah jaringan ya. Nah, ini kita akan memakai seperti ini. Step pertama adalah kita memasukkan benang ke jaringan yang ada di dalam. Kemudian kita akan melakukan penyimpulan yang pertama. Kemudian kita dorong ke dalam dengan jari telunjuk ya. Selanjutnya simpul yang kedua pun sama, kita dorong jari telunjuk. Kemudian seperti ini ya. Untuk simpul yang keduanya tetap kita dorong dengan jari telunjuk, jangan ditarik ya. Selanjutnya kita lihat ini videonya seperti ini. Kita memakai tangan kiri yang terjauh, kita dorong ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya karena terdekat dengan kita memakai jari tengah, tapi didorong dengan tangan kanan ya. Nah, kita akan memasang benangnya. Kita memakai biasanya dengan bantuan alat untuk ke arah jaringan yang ada di dalam. Baru kita akan lakukan penyimpulan. Selanjutnya ada yang disebut dengan slip knot. Ini merupakan penyimpulan kita lakukan dengan dua gerakan yang sama ya. Jadi gerakan reef knot ke arah yang ditarik ke arah yang sama tanpa penyelangan dan harus diakhiri dengan reef knot. Jadi di sini terdapat 4 gerakan. Kita bisa lihat di sini simpul reef knot ini kalau yang satu diregang oleh kita, nah yang benang sebelahnya akan membuat simpul seperti yang putih ini ya. Jadi kalau benang yang hitam kita regang, nah yang putih ini akan membentuk simpul seperti itu. Dan setelah ini akan kita dorong, tinggal mendorongnya ya. Nah, ini untuk sergeant knot 2 kali sergeant knot udah cukup. Untuk knot tyingnya akan seperti ini. Sergeant knot disertai dengan reef knot. Kita bisa lihat di sini slip knot. Jadi ini tangan kanan yang akan melakukan penyimpulan, gerakannya sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita dorong ya. Itu sangat kencang ya. Nah, selanjutnya setelah itu akan ditutup dengan reef knot ya. Nah, kita lihat sekali lagi. Nah, jadi benang yang putih itu harus kita regang sampai lurus sehingga benang yang belang-belang ini kita bisa dorong dan akan mengencangkan simpulnya dari dalam ya. Nah ini dengan menggunakan instrumen
Yang biasanya yang paling sering ini, yang sering kita lakukan oleh sejawat sekalian ya. Jadi kita akan mengambil benang dari arah dalamnya ya. Kemudian setelah diputarkan kita ambil benang yang jauh gitu ya. Setelah itu kita tarik ke arah kita mendekat. Sedangkan yang ada dari kita dekat dengan kita, kita tarik menjauh dari kita ya. Nah, selanjutnya yang keduanya juga hampir sama. Kita menggunakan benang yang putih ini, tetap instrumennya ada di daerah loop atau di daerah lingkaran benang ya, jangan dari luar mengambilnya. Nah, kemudian kita ambil benang yang ungu, ditarik menjauh, sedangkan yang putih ditarik mendekat ke arah kita, yang akan membentuk reef knot ya, seperti ini. Kalau kita ngambilnya dari luar, yang ini tidak akan menghasilkan simpul atau reef knot ya. Ya. Ini kita bisa lihat di sini. Kita dengan gerakan pelan. Ini instrumen atau needle holdernya selalu ada di daerah dalam ya. Jangan di luar benang. Maksudnya dalam tuh antara benang yang kita bikin loop, kemudian kita lingkarkan, kita ambil benang yang jauh mendekat ke arah kita, benang yang merah yang dari dekat kita akan ditarik menjauh ya, seperti ini hasilnya. Nah kemudian yang keduanya tetap dari dalam, kita putarkan di dalam lingkaran dan ambil benang yang ada dekat dengan kita tarik menjauh ya. Benang putih ini ditarik menjauh, sedangkan benang merah ditarik mendekati kita. Ini akan menghasilkan reef knot ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan benang yang biasa, kita bisa menggunakan 3 kali gerakan ya. Yang pertama reef knot dulu, gerakan pertama dan kedua, dan ditambah gerakan yang ketiga untuk menguncinya. Jadi seluruhnya ada 3 kali. Ini akan sangat aman. Kalau benangnya monofilamen, nanti kita harus melakukan penyimpulan sebanyak 7 kali. Itu baru akan mengamankan simpul kita. Gitu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan mencoba melakukan penyimpulan, berlatih bagaimana penyimpulan dari yang reef knot, kemudian surgical knot, kemudian slip knot, dan deep tying dengan satu tangan, 2 tangan, dan dengan instrumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.